Kami mengucap syukur berterima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih atas setiap kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami. Hingga pagi hari ini kami datang menikmati kasih dan anugerah-Mu, menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami yang sudah melawat kami, lebih lagi lewat kebenaran firman-Mu. Lawat kami, ubahkan setiap kami, sehingga hati yang sungguh-sungguh diperbaharui, sehingga hidup kami semakin disempurnakan sama seperti Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji dalam nama Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapan yang sama atas setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami sungguh rindu diberkati lewat sabda firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, anak-anak boleh dibawa ke bawah ya Kak Mariana, supaya mereka pun belajar untuk dengar firman. Ya, orang tuanya tetap di atas, karena makanan kita beda, saudara ya. Ayo sama-sama kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 19. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 19. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Iya. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 19. Di situ perikopnya saksi-saksi iman, saudara. Ya. Ayo sama-sama kita baca. Saya ayat yang ke-8 yang genap, Bapak Ibu yang ganjil. Bergantian kita sampai dengan ayat yang 19 kita bersama-sama. Perhatikan Alkitab saudara. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Silakan. Karena iman ia juga mengenai identitas itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ dia tinggal bersama dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham, kala ia nyobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, sama-sama. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca firman Tuhan, merenungkannya serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Satu pengalaman rohani dari kehidupan yang bernama Abraham, saudara. Kita tahu bahwa Abraham
dipanggil oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel, untuk memimpin bangsa Israel. Makanya temanya saya sampaikan adalah keteguhan iman kepala keluarga. Ya, tentu bicara kepala keluarga hari-hari ini bukan cuma bicara laki-laki atau suami. Setiap kita yang punya tanggung jawab rohani, sama-sama bilang tanggung jawab rohani. Setiap saya dan saudara yang punya tanggung jawab rohani kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, kita adalah kepala bagi mereka. Kita adalah pemimpin bagi mereka. Entah itu anak-anak saudara, entah itu ponakan-ponakan saudara, entah itu keluarga ipar-ipar saudara, entah itu orang-orang tetangga kanan kirimu. Berikanlah teladan rohani yang baik, sehingga imanmu akan menentukan sekeliling. Imanmu, keadaan dirimu akan menjadi pagar batas, akan menjadi figur, menjadi contoh bagi banyak orang, saudara. Belajar dari pengalaman yang namanya Abraham. Pertanyaannya, mengapa Abraham mendapat sematan gelar Bapak orang beriman? Tentu gelar ini gak main-main, Bapak Ibu. Tahukah saudara, waktu Abraham diberikan Bapak orang beriman, Abraham melihat keadaan. Gimana mau disebut Bapak orang beriman? Lah anak aja belum ada, keturunan aja belum ada, lalu bapaknya siapa? Ya kan? Apakah cuma sekadar bapak rohani, orang-orang yang dia pimpin? Tentu bukan itu yang Allah mau atas kehidupan Abraham dan keluarga. Alkitab memberi petunjuk bahwa Abraham adalah seseorang yang memiliki keteguhan iman. Imannya tidak gampang diombang-ambing. Imannya nggak hari ini baik, besok nggak baik. Imannya hari ini kuat, besok enggak. Imannya hari ini tangguh, besok nggak tangguh, enggak. Abraham dicatat di Alkitab, imannya teguh, imannya tangguh, saudara. Sehingga gelar Bapak orang beriman itu pantas diemban oleh Abraham. Bagaimana pengalaman Abraham dalam kehidupan kita? Kita kan sama-sama belajar, saudara. Pengalaman rohani apa yang kita bisa tarik dalam kehidupan kita atas semua peristiwa kehidupan Abraham, di mana Allah menolong, Allah memelihara. Kalau Allah sudah memanggil, maka Allah akan memperlengkapi. Allah memperlengkapi, maka Allah terus akan menuntun Abraham sampai kepada menikmati tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Yang pertama, saudara, berkat rohani apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, beriman meski terhalang dalam pandangan. Seringkali iman kita diganggu ketika kita tidak mampu melihat apa yang ada di depan. Yang namanya juga iman, saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum saudara lihat. Bukti dari segala sesuatu yang belum saudara ketahui, belum pernah saudara bayangkan. Itulah iman. Jadi kalau sudah ada di bayangan saudara, sudah saudara lihat, berarti bukan iman. Udah amin dia, udah terjadi. Bangkitkan imanmu ketika sepertinya ada penghambat, ada penghalang dalam kehidupanmu untuk melihat ke depan. Sekalipun terhalang apapun, saudara pernah lihat Fata Morgana, saudara? Pernah lihat Fata Morgana? Seolah-olah di pandangan jauh sana kok kayaknya ada air. Saudara pernah lihat? Atau cuma saya aja yang pernah lihat? Pernah? Iya, seolah-olah kayaknya ada air gitu. Kok kayaknya ada duit di depan. Kita kejar kok nggak duit, daun gitu. Kok kertas. Biasanya masa-masa ini ketika kita lagi cekak, begini cekak, lagi kering,
lagi masa-masa kekeringan. Makanya dari kejauhan kita lihat kok kayaknya ada air, ada pengharapan, ada jalan keluar. Kita jalani, kok kayaknya nggak semakin terang, nggak semakin terlihat, makin kabur. Iman Abraham mengajarkan, sekalipun tak terlihat, sekalipun belum terlihat, sekalipun ada penghalang-penghalang yang untuk saudara nikmati di kemudian hari di depan, akhirnya katakan tetaplah percaya. Itulah iman saudara. Siapa yang tahu Abraham dipanggil? Kita cuma bilang gini, pergi tinggalkan kampung, pergi ke suatu tempat, nanti Allah kasih tahu. Kira-kira Pak Medi mau nggak? Saya bilang gini, Pak Medi besok kemas-kemas, beres-beres. Paket baru lagi pindahan, udah beres-beres kan? Beres-beres, kemasi semuanya. Semua barang-barang, pokoknya kemas-kemas aja. Nanti saya tunjukkan tempat untuk kalian pergi. Pokoknya pergi tinggalkan rumah. Kira-kira apa yang ada di pikiran Pak Medi? Nah, kita tanya aja langsung Pak Medi, apa yang ada di pikiran Pak Medi? Kalau ada pernyataan begini, perintah begini, tetap mau berangkat ya? Belum. Ya ini jujur ya, ya kan? Mau kemana? Ya kan? Kondisi Abraham kira-kira begitu saudara. Allah cuma bilang ini, pergi, tinggalkan tanah tempat di mana engkau lahir, tempatmu, kampungmu, daerahmu, tinggalkan, beres-beres, kemas-kemas. Abraham bilang mau kemana Tuhan? Pergi aja, tinggalkan aja dulu. Nanti aku akan menyertai engkau. Abraham gak seyakin itu, tapi dia mulai belajar. Dia lakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan bilang apa? Beres-beres. Dia bergegas. Dimulai dari apa? Dari istrinya. Yakinkan istri, yakinkan orang-orang di sekitarnya, yakinkan keluarganya, berangkat. Emang saudara pikir waktu dia meyakinkan gak ada tantangan? Tidak ada perselisihan. Memang Alkitab gak catat secara detail, karena Alkitab bukan buku cerita yang harus menceritakan secara detail. Kebenaran-kebenaran yang harus dicantumkan, yang harus dinyatakan lewat firman-Nya. Abraham tetap pergi saudara, melangkah dia tinggalkan. Ketika Abraham mendapat perintah untuk pergi meninggalkan tanah leluhurnya, ia sama sekali belum mendapatkan gambar kemana. Iya, tanah perjanjian itu di mana? Saya bilang gini sama Pak Medi, pokoknya tanahnya akan kamu nikmati. Kamu tidak perlu susah-susah, nikmati saja. Makanya pergi aja. Kan mulai merangan-angannya, mulai membayangkan kemana. Saudara, kalau Abraham tidak dekat dengan Allah, mustahil dia tiba sampai. Justru dalam kekaburan inilah, justru dalam pandangan yang gak jelas inilah, yang ada penghalang-penghalang inilah, kita harus perjelas dengan kita dekat kepada Allah, supaya kita dituntunnya, kita dibimbingnya. Namun Abraham tidak menjadikan sebagai alasan untuk menolak apa yang Tuhan perintahkan atas. Bisa saja Abraham bilang begini, Tuhan nggak tahu pun tempatnya di mana. Kasih tahulah biar saya bisa perhitungkan mau naik apa. Kan gitu kira-kira saudara. Pokoknya pergi aja dulu. Abraham waktu pergi nggak cuma bawa diri saudara. Dia harus persiapkan. Kalau dibilang ini, kita retret 2 hari ke puncak. Saudara kira-kira bawa bekal berapa hari? Bawa pakaian berapa hari?
2 hari. Karena apa? Sudah diberitahu berapa lama. Perjalanannya pun sudah saudara tahu ke puncak. Nah ini Abraham, Tuhan bilang ini, pergilah tinggalkan tanah leluhurmu ke tempat yang Tuhan janjikan untuk engkau diam. Kira-kira mau berapa lama saudara Abraham untuk siapkan bekalnya? Berapa lama saudara? Siapa yang tahu? Allah nggak beritahu. Jangankan berapa lama, tujuannya aja belum diberitahu. Saudara bisa bayangkan bagaimana kegelisahan Abraham, saudara. Bagaimana dia mencoba untuk bertanya kepada Allah, benar-benar minta tuntunan Tuhan supaya perjalanan hidupnya, perjalanan bangsanya tidak sia-sia, tidak melangkah yang salah, tidak bergerak ke tempat yang salah, tapi kepada tujuan yang benar. Bagaimana Allah yang menuntun kehidupan orang-orang Israel. Mudah bagi Abraham seharusnya memberikan alasan-alasan yang konkret, tapi Abraham tidak lakukan itu. Sebab apa saudara? Abraham mengerti justru dengan memberikan alasan, memberikan kompromi, maka semakin kaburlah pandangannya, semakin biaslah tempat yang akan dituju oleh Abraham. Jadi saudara dikasih Tuhan, ciri iman yang teguh dan sejati adalah tetap menaruh percaya kepada Allah meskipun belum melihat buktinya. Waktu Tuhan sampaikan kepada saya bahwa tinggalkan tempat kamu tinggal hari ini untuk pindah ke suatu tempat, saya bicara sama istri. Dari Jakarta Barat, Bojong lalu pindah ke Karangtengah. Ini dituntun Tuhan, saudara. Lalu kita tibalah di perumahan ini. Dengan kita tiba di perumahan ini, lalu Tuhan bicara lagi, bangun mesbah, bangun tempat ibadah. Belum ada gereja di situ. Kenapa banyak orang-orang percaya yang tidak tergembalakan? Lalu kita mulai saudara dari perintisan-perintisan. Kita ketemu, kita sengaja lari pagi, padahal kita gak suka lari pagi. Sengaja bangun pagi, ajak istri, ayo jalan pagi. Ketemu orang SKSD, so kenal, so dekat. Hai tante, hai om, apa kabar? Selo, salaman. Gereja di mana? Belum ada. Tapi kadang kami gerejanya jauh. Kalau ada gereja kayaknya bagus di sini. Karena di awal saya bilang saya pendeta. Singkat cerita, sebulan mulai persekutuan. Beberapa orang, beberapa keluarga, 2 bulan, 3 bulan. Lalu dengan perjalanan ini saudara, lalu sebagian besar dari mereka bilang gini, Pak, kayaknya kalau gereja ada di sini lebih memudahkan kita, tidak perlu jauh-jauh ke sana. Kita akan beribadah di sini. Lalu saya tantang mereka untuk komitmen. Saya ngobrol terus, bangun hubungan terus, jangkau jiwa terus, saudara. Karena ruang tamu kita udah gak muat kadang. Karena yang haus tadi saudara. Memang banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih saudara. Waktu kita akhirnya ambil komitmen untuk memulai pengembalaan, semua Tuhan atur saudara. Saya harus ketemu siapa, orang lain datangin saya ngobrol hanya untuk ini Pak ada ruko, ini Pak ada tempat. Tuhan atur semua. Karena kami cuma bilang begini, Tuhan, segala sesuatu ini pekerjaan Tuhan. Jadilah padamu seperti yang Tuhan mau. Hari ini tahun kelima saudara, nanti bulan 2019 tahun kelima nanti Desember 2024 itu tahun kelima Bapak. Kita ulang tahun 5 tahun gereja ini Tuhan pelihara. Walaupun 2,5 tahun masa COVID libur, tapi Tuhan tetap pelihara. Amin saudara. Dulu belum ada gereja di sini, baru 1 di ujung itu. Kita gereja yang kedua. Sekarang udah ada 8 gereja saudara. Saya percaya 1 gereja memang gak cukup untuk menuai jiwa.
Tapi gereja-gerejanya harus benar, harus bergandengan tangan satu dengan yang lainnya, tanpa harus melukai, menyakiti satu dengan yang lainnya. Harus bergandengan tangan, karena penuaian ini berlimpah, saudara. Bayangin, 1.500 unit kontrakan rumah di PGA. PGA saja dulu kita jangkau aja 100 rumah, 100 kali 4, katakanlah 3, dia punya anak 1, 3, udah 300 sudah. Udah gak muat ini, udah 4 kali ibadah. Karena kapasitasnya 70, 75, 80 udah mentok sebagian diri di belakang. Bayangin tidak? Hanya untuk menjangkau PGA 2 saja udah gak muat gereja kita. Iya, makanya butuh banyak orang untuk menjangkau. Supaya apa? Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, yang hari-hari di masa lampau 5 tahun yang lalu seperti belum terlihat samar-samar, tapi hari ini, tahun ini Tuhan menggenapi janjinya. Namun saudara, bahwa gerejanya akan terus bertumbuh, bukan karena saya gembala, tapi karena setiap kita yang punya tanggung jawab. Ambil bagian apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau, lakukanlah, kerjakanlah tanpa harus berbantah-bantah. Katakan amin. Semua akan terlihat jelas ketika Tuhan tetap menuntun kita, kita tetap percaya. Meskipun sulit untuk percaya, kita berkata tetaplah percaya. Belum kelihatan, tetaplah percaya. Akan terjadi sesuai yang Tuhan mau. Yang kedua, saudara, pengalaman rohani apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Abraham? Yang kedua adalah beriman dalam kemustahilan. Dulu ada banyak pikiran-pikiran yang mengganggu pikiran saya, saudara. Orang bilang ini, udahlah, ngapain kau bangun mulai pelayanan gereja, buka persekutuan, ngapain? Udah, bapakmu punya gereja di Rantau Prapat besar, muat untuk 500-700 orang, ngapain mulai capek-capek di sini? Gitu, saudara. Saya mulai diganggu, saya mulai dibuat gelisah. Saya cuma berkata begini, iya juga ya, puji Tuhan dalam hati, saudara. Tapi hati kecil saya bilang begini, kita punya Tuhan yang besar. Orang bilang sepertinya nggak mungkin, tapi dalam Tuhan semua yang tidak mungkin akan mungkin terjadi. Saya dulu orangnya takut, saudara, memulai segala sesuatu. Udahlah, ngapain, mendingan jadi pengkhotbah aja keliling tiap minggu. Dari gereja satu ke gereja yang lain, ngapain ambil tanggung jawab lebih, ngapain nyusahin ngurusin anak orang, keluarga orang, ngurusin keluarga demi keluarga, jemaat-jemaat, ngapain? Itu pikiran saya. Tapi Tuhan bilang, gembalakanlah kawananku, gembalakan domba-dombaku. Apa yang tadinya pikiran saya mustahil, tapi hati kecil saya bilang ini, Tuhan bilang begini, gembalakanlah, gembalakanlah, gembalakanlah. Akulah gembala yang agung yang akan menuntut engkau gembala, untuk membawa semua domba-domba menjadi sempurna dan didewasakan dalam Kristus Yesus. Apa yang hari-hari ini mustahil, saudara lihat? Ekonomi saudara yang bangkit, mustahil menurut saudara. Sakit saudara mungkin yang gak kunjung sembuh, atau penderitaanmu yang gak kunjung ada jalan keluar. Apa yang hari-hari ini ada di pikiran yang menurut saudara mustahil untuk saudara keluar dari area itu? Ingat, saudara, Abraham dan Sarah adalah teladan tentang iman teguh yang berani menghadapi kemustahilan. Abraham tetap teguh beriman meskipun Sarah mentertawakannya. Istrinya ketawa, saudara, ketika janji firman Tuhan disampaikan kepada Abraham, lalu Abraham ceritakan kepada istrinya, istrinya ketawa. Gak mungkin, saudara. Waktu dalam pikiran, dalam hati saudara berpikir, kayaknya gak mungkin. Inilah saatnya iman sejati itu harus diuji. Katakan sama-sama, iman sejati. Iman sejati. Terkadang ujian itu muncul dari orang yang paling dekat. Mungkin pasangan saudara, mungkin anak-anak saudara,
Mungkin saudara dalam rumah tangga saudara ada orang-orang yang satu rumah dengan saudara, orang-orang terdekat yang harus saudara yakinkan bahwa di balik ketidakmustahilan segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Allah pasti kerjakan. Bagaimana mungkin saudara dari pasangan yang tidak lagi mungkin mendapatkan anak, justru berasal banyak kaum, bangsa dan bahasa dari keturunannya saudara. Udah tua, udah gak mungkin. Tuhan bilang terjadi dalam kehidupannya. Iman itu harus diuji Bapak Ibu. Dia tetap teguh atau tidak. Amin saudara. Berimanlah dalam kemustahilan. Yang ketiga saudara, belajar dari kehidupan Abraham. Yang ketiga adalah beriman dan melihat ke depan. Selalu akan ada orang-orang di sekitar saudara yang mengacaukan imanmu, mengacaukan pandanganmu. Tapi berimanlah dan lihatlah, pandanglah ke depan. Iman yang teguh membawa seseorang untuk dapat melihat jauh ke depan, menembus kenyataan-kenyataan yang ada sekarang saudara. Tembus segala kemustahilan, tembus segala keraguan, kebimbangan, tembus saudara. Salah satu hal yang akan didapat oleh mereka yang memiliki iman teguh adalah kemampuan untuk setia dalam menantikan kehidupan kekal saudara. Harus tetap punya kemampuan, tetaplah setia dalam menantikan kehidupan kekal. Karena kehidupan kekal itu gak kita terima sekarang, gak kita terima besok, nanti suatu hari nanti. Yang harus kita kerjakan apa? Tetaplah setia. Untuk menjalani kehidupan yang setia, saudara harus punya kemampuan. Kemampuan apa? Melakukan segala sesuatu dengan setia kepada Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan taat kepada Tuhan. Selalu dimulai dari hal yang kecil saudara. Apa saudara? Setia beribadah, setia baca firman, setialah berdoa, setialah membagikan apa yang berkat apa yang saudara terima, bagikan kepada orang lain. Nggak harus yang mewah, yang besar. Mulai dari hal-hal yang kecil, sesuai dengan takaran yang Tuhan beri kepada saudara. Setialah, setialah saudara. Sampai akhirnya Tuhan bilang ini, hai hambaku yang baik dan setia. Apa yang menjadi milikku menjadi milik saudara. Kata Tuhan, nikmatilah, semua ini milik saudara. Amin saudara. Ini yang saya tunggu saudara. Kalau dia Yesus Tuhan akan memerintah setiap kita. Nah, kita bilang ini, saya dan saudara akan memerintah bersama-sama dengan diri. Ngapain saudara? Memerintah bersama-sama. Oleh sebab itu persiapkan diri saudara, jadilah setia, tetaplah iman yang teguh untuk saudara berjalan terus dalam kehendak Tuhan. Yang terakhir saudara, pengalaman rohani dalam kehidupan Abraham adalah beriman dalam pengorbanan. Saudara, bahwa kita bersyukur di gereja kita ada banyak hal-hal di mana Tuhan terus nyatakan kehendaknya lewat gereja kita, lewat beberapa aktivitas kita saudara. Saya selalu katakan, mari ambil langkah iman, bahwa mungkin hari ini, tahun ini kita masih kontrak saudara. Milikilah iman, suatu hari nanti Tuhan akan katakan bangun gereja. Amin. Sehingga ada banyak orang-orang akan terus bertumbuh, ada banyak orang-orang terus akan dijangkau saudara. Kapan itu? Saya hanya membagikan iman yang kecil ini kepada saudara. Tangkap iman ini. Ketika Tuhan bilang pergi bangun gereja, amin saudara. Harus berkorban. Kalau nggak saudara, kalau saudara nggak berkorban, saudara akan ketinggalan saudara. Pak, tapi kan saya udah setia ibadah Pak. Saya selalu bilang, hanya beribadah itu belum pengorbanan saudara. Itu bentuk tanggung jawab saudara, bahwa saudara mengasihi Tuhan. Yang namanya berkorban itu nggak mudah.
sesuatu yang kita korbankan itu sakit Bapak Ibu. Apakah saudara datang ke gereja udah ngalami sakit-sakit? Aduh berat nih Pak, itu malas namanya. Iya kan? Aduh enggak, beda kan? Berkorban. Berkorban ini sesuatu yang keluar dari dalam diri saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menjadi sesuatu yang berarti bagi orang lain. Berkorban. Biasanya itu nyesek kata orang Jakarta, sudah sakit, nggak enak. Makanya waktu Abraham sudah diberikan anak yang ditunggu sekian puluh tahun, udah digedein, dibesarin, dikasih makan, tiba-tiba Allah bilang begini, Abraham bawa anakmu Ishak, persembahkanlah dia. Nah, yang benar aja saudara. Sudah Abraham baru aja senang, janji Tuhan digenapi. Benar aku bapak orang percaya, benar aku bapak orang beriman, keturunanku seperti bintang di langit, pasir di tepi laut. Benarlah ini karena ada keturunanku. Dan tiba-tiba Allah uji. Siapa yang tahu kalau Abraham lagi diuji? Karena Tuhan gak bilang, uji kau ya, kau setia, kalau kau persembahkan Ishak, berarti teruji kau. Enggak, gak ada yang tahu. Tuhan cuma bilang begini, pergilah, naik ke atas gunung, persembahkan Ishak bagiku. Iya kan? Waktu dipersiapkan, diajak pujarnya, diajak anaknya, dalam perjalanan pasti budak-budaknya mikir saudara, karena mereka udah terbiasa untuk menyiapkan korban. Tapi mana korbannya? Kenapa nggak dibawa dari rumah, nggak disiapkan dari ternak yang sudah dipelihara? Ternak siapa yang tiba-tiba nyasar di gunung saudara? Di atas gunung, ternaknya siapa? Bujaknya udah pengalaman, budaknya udah pengalaman. Ini cari perkara ini. Katanya mau kita korbankan sesuatu kepada Tuhan. Mana kenapa nggak dibawa? Dibawa aja dari kandang, tinggal diambil. Itu pengetahuan budaknya. Tapi anaknya bilang begini dalam perjalanan, ayah, kita kan mempersembahkan korban bagi Allah. Mana korbannya? Waktu Ishak bertanya demikian kepada Abraham, kira-kira apa kata Abraham? Dia udah tahu loh, kau nanti yang mau disembelih, kau yang mau dikorbankan. Saudara bisa bayangin nggak? Gimana perasaan seorang ayah ketika dalam perjalanan ini dia harus menahan segala ketakutannya, segala tekanannya. Lalu dia begini, apa iya? Gua udah nanti anak sekian puluh tahun, lalu dengan mudahnya harus bawa, nyusahin lagi ke atas gunung. Lalu waktu Ishak bertanya, mana korbannya? Abraham langsung minta hikmat Tuhan. Dia berkata, Allah akan menyediakannya nanti. Kira-kira saudara, waktu dia bilang begitu, dia pun sedang beriman. Kiranya memang Tuhan sediakanlah, jangan Ishak ini yang harus dikorbankan. Saya nggak habis pikir saudara. Waktu saya baca ayat ini berulang-ulang kali, apa iya saya tega bawa anak saya El. Lalu dalam perjalanan El tanya, papi, katanya mau bakar-bakar. Mana yang mau dibakar papi? Saya nggak mungkin bilang, tahu nak, nanti dibakar. Kabur deh. Kabur deh. Tapi Abraham tetap berkata dengan iman, nanti Tuhan sediakan. Nggak mudah ngomong begitu sudah. Nggak mudah. Hatinya bilang, apaan lu Bram? Kan Tuhan udah bilang, lo yang mau dikorbanin. Kenapa lu bilang Tuhan yang sediain? Itu kan kalau lu udah bawa.
Tuhan sediakan, Tuhan yang sediakan. Sampai akhirnya saudara, ketika sampai, budaknya tahu apa yang harus dia lakukan. Dia bangun mesbah, ambil batu-batu, bangun seperti kayak tumpuh. Lalu mulai Abraham ngasah pisau. Mungkin dalam pikiran anaknya, wah mantap ini. Ayah udah asah pisau, sekali second mati lagi. Lalu mulai Abraham harus meyakinkan imannya antara Allah yang disediakan. Lalu dia harus panggil Ishak, kemari. Dia ikat Ishak. Kira-kira saudara, bisa nggak Ishak berontak? Bisa nggak Ishak melawan? Tapi puji Tuhan, Alkitab nggak catat. Nggak ada dicatat di Alkitab. Lalu melawanlah Ishak, berontak, dia tendang semua mesbah-mesbah itu. Lalu dia lari tinggalkan ayahnya. Nggak ada. Alkitab nggak catat seheboh itu saudara. Ishak tetap memberikan untuk dia diangkat ke dalam atas tungku. Lalu ketika Ishak mau mengorbankan anaknya, Allah berkata, Abraham, Abraham. Abraham langsung, ya Bapak, mau kau apakan anak itu? Iman Abraham berjalan mendahului pikirannya, saudara. Iman Abraham berjalan mendahului apa yang sudah dikatakan. Allah akan menyediakannya. Tiba-tiba ada domba yang nyangkut. Siapa kira-kira bawa domba ini? Kalau bukan karena pekerjaan Tuhan, langsung diambil lah. Bisa aja kan tiba-tiba waktu pulang selesai Ishak ngomel-ngomel, ada aja pun bapak ini mau awal tadi di secondnya, bisa aja. Tapi puji Tuhan, kita bukan ceritakan demikian. Kenapa? Ishak pun dijadikan Allah dengan iman yang sama dengan ayahnya. Pengorbanan yang besar tentu akan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar saudara. Amin saudara. Tidak mudah memberikan pengorbanan sehingga orang-orang yang di sebelah saudara ikut juga berkorban. Yuk sama-sama kita mengaplikasikan, lakukan pengorbanan supaya banyak orang-orang yang juga melakukan pengorbanan, nama Tuhan dipermuliakan. Imanmu yang akan mendorong engkau untuk terus berkorban. Dalam pengorbanan itu, saudara akan melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa. Abraham percaya bahwa Tuhan yang sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Tuhan yang tak terbatas adalah pemelihara terhadap orang-orang yang dikasihi. Saya berdoa kiranya iman Abraham menjadi iman yang sama atas kehidupan saudara. Tetaplah melangkah, sekalipun samar-samar, sekalipun gelap, bahkan kunjung tak terlihat, tetaplah percaya kepada Tuhan. Lakukan segala sesuatu saudara, dan tetaplah lihat ke depan. Teruslah berjalan di tengah-tengah kemustahilan. Maka Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang sama, Ia akan terus memberkati kehidupan saudara, mengangkat saudara, menjauhkan saudara dari segala cobaan, sehingga saudara tetap kuat, teguh imanmu, berdiri teguh sekalipun banyak orang-orang di sekitar saudara tumbang.